بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب bijah kita darbuk Rasul Judu Rabbana bil qabul. Angkat tangannya semuanya. Bijah kita Rasul Judu Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin ya Rabbi kullu darbuk berkahnya Rasulullah, ampuni dosa kami dan terimalah hajat, kabulkan hajat kami semua ya Allah. Rabbi ihyina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana Allah saudaraku, pesan dari guru kita yang pertama, ciptakanlah rasa rindu selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perasaan rindu itu akan membuat amal kita menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasakan kenikmatan di dalam sanubarimu. Rasakan ketenangan di dalam jiwamu ketika kamu menyebut Rasulullah SAW. Yang ketiga, hanya tinggal satu saja penyelamat umat akhir zaman ini, yaitu
bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, ketika kalian duduk termenung sendiri, tutuplah mata kalian dan bayangkan Sayyiduna Muhammad SAW ada di samping kita. Maka kebahagiaan akan selalu menyelimuti kita semuanya. Yang kelima, jika kalian tahu betapa besarnya cinta dan kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka kita pasti akan merangkak ke Madinah hanya untuk memberi salam kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, jika hati atau mata kalian menangis saat mendengar atau menyebut nama Rasulullah SAW, maka bergembiralah karena di hati kalian telah diisi, bahkan dipenuhi dengan mahabbah cinta kepada Rasulullah. Yang ketujuh, wahai kalian semua yang berharap mendapat pandangan rahmatnya Allah, bersolawatlah kepada Rasulullah. Karena tidak mungkin pandangan Allah tidak akan sampai kepada kita kalau kita bersolawat terus kepada Rasulullah SAW. Yang kedelapan, ketahuilah bahwa ruh Rasulullah senantiasa hadir dan berada di sisi para pecinta dan para perindunya kapanpun dan dimanapun. Yang kesembilan, barang siapa mengistimewakan Rasulullah SAW, maka ia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Yang ke-10, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, akhlak kita tidak sehebat Rasulullah SAW, tapi ada perasaan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan dibangkitkan bersama dan dekat dengan Rasulullah SAW. Yang ke-11, sesungguhnya hati yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah SAW dan tidak tergugah untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu pasti hati yang terputus dari hakikat keimanan kepada Nabi Muhammad dan juga terputus dari hakikat keimanan kepada Allah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Sahabat, orang yang menyebarkan sholawat di antara umat manusia, mengingatkan orang-orang untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah, ia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Demi Allah, tidak ada satu orang pun masuk surga kecuali ia berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Sahabat, tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali karena mengikuti ajaran Nabi dan bersolat kepada Nabi SAW. Ketahuilah, keagungan kita, kemuliaan kita, kehormatan kita adalah mengikuti Nabi Muhammad dengan berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad, mencintai dan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Dan di akhir zaman ini, sholawat merupakan guru yang mursyid untuk siapapun. Sesungguhnya sholawat adalah ikatan dan sambungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Belum bisa dikatakan sukses seseorang jika belum duduk bersama Rasulullah kelak di surga di Allah. Tidak ada niat serta keinginan dalam hati kita kepada apa-apa perkara pun di dunia ini, di alam barzah maupun alam akhirat, melainkan keinginan kita pada ridha Allah Ta'ala dan tali hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah, nama Muhammad Allah letakkan di arsy-Nya, di sisinya. Mengapa kalian tidak meletakkan nama ini di jantung hati kalian?
Allah meletakkan nama Muhammad di sisinya. Singkirkan semua nama yang ada di hati kalian, kecuali nama-nama yang berhubungan dengan dua nama ini. Allah, Muhammad. Ikatkan hati, badan dan ruh kita kepada Nabi Muhammad. Agar kita tidak jauh dari baginda Nabi Muhammad. Kenapa perlu cinta, perlu sayang kepada Nabi Muhammad sampai kita menangis? Kenapa sampai terlampau begitu? Karena Rasulullah telah lebih dulu menangis untuk kita. Rasulullah sujud sambil menangis dan merayu Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa umatnya. Bahkan ketika di akhir hidupnya yang disebut Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Apabila engkau mengetahui satu kali pandangan Rasulullah kepada kita, niscaya seumur hidup kita akan dipenuhi dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah oleh kalian, bacaan yang paling ditakuti syaitan adalah sholawat. Karena ketika seseorang bersolawat, nur Muhammad terpancar dari dirinya dan membuat syaitan terbakar tak berdaya. Orang yang sering membaca sholawat dipastikan berbudi pekerti yang baik dan hatinya lembut. Betapa banyak seseorang yang hidup berpuluh-puluh tahun tanpa mengenal Nabi Muhammad. Ketahuilah, itu adalah hati-hati yang hampa dari keindahan Nabi Muhammad. Ketahuilah, kerugian yang paling besar adalah ketika kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita tahu dialah Nabi Muhammad yang memberi syafaat di hari kiamat nanti. Solawat kita adalah zikir kita. Solawatmu adalah istighfarmu. Solawatmu adalah doamu. Solawatmu adalah kunci pembuka segala rahasia. Semoga ibadah mengikuti Rasulullah. Semua ibadah mengikuti Rasulullah. Kecuali satu. Semua ibadah itu mengikuti Nabi Muhammad. Kecuali satu yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, yaitu sholawat. Karena sholawat itu mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kerinduan kepada Rasulullah yang sungguh-sungguh dalam diri seseorang akan menjadi dirinya benar-benar mengikuti Nabi Muhammad dan semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, musibah akan berakhir dengan doa dan sedekah. Musibah akan berakhir dengan doa dan sedekah. Musibah akan tertolak dengan zikir dan sholawat. Jika semua perbuatan baik ditempatkan di salah satu sisi timbangan kelak, dan satu sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di sisi yang lain, maka sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla akan lebih berat, lebih besar daripada semua amal-amal baik kita. Setiap dari kita semuanya yang mengucapkan salam pasti diterima dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dalam ibadah sholat wajib kita. Karena keagungan nilai salam ini, maka hiasilah majelis-majelis kita, hidup kita dengan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW untuk turunnya keberkahan kita semuanya. Yang terakhir, ketahuilah bahwa paling besarnya sebab terbebaskannya dari segala bentuk musibah dan menolak segala bencana adalah sholawat yang kita haturkan kepada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bijahi Tahar Rasul jud Rabbana bil qabul bijahi Tahar Rasul jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul rabbis tajib li amin. Guys, ya Rabb Allah Allah bil Mustafa dan berkahnya Rasulullah balik maqasidana kabulkan hajatnya semua ya Allah waghfir lana ma madha dan ampuni semua dosa-dosa kami yang sudah berlalu ya Allah